Beyond use date. Halo, saya Olan, apoteker dari Puskesmas Mangulewa, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Di sini saya mau menjelaskan ke kalian semua apa itu Beyond Use Date atau BUD, apakah BUD sama dengan ED dan mengapa produk obat harus diketahui BUD-nya. Jadi, BUD obat adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah obat diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primer obat tersebut seperti tutup botol, ampul, vial, dan blister dibuka atau dirusak. Sedangkan ED adalah batas kedaluarsa obat yang ditentukan dari pabrik sebelum kemasan obat dibuka. Perlu diketahui, ED selalu dicantumkan di kemasan, sedangkan BUD tidak dicantumkan di kemasan. Kenapa sih kita perlu mengetahui tentang BUD obat? Agar kita dapat menentukan apakah obat tersebut masih dapat digunakan atau tidak, masih aman atau tidak, dan masih steril atau tidak. BUD setiap obat berbeda-beda tergantung bentuk sediaannya. Yang pertama, sediaan steril. Apa itu sediaan steril? Sediaan steril adalah sediaan yang bebas dari mikroorganisme. Contoh sediaan steril adalah yang pertama, sediaan tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, dan salep mata. BUD sediaan ini adalah 28 hari. Setelah 28 hari, semua jenis sediaan ini tidak dapat digunakan lagi. Contoh sediaan steril yang berikutnya adalah insulin. Insulin yang disimpan di suhu ruang hanya dapat digunakan maksimal 28 hari setelah kemasannya dibuka. Sedangkan insulin yang disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius dapat digunakan sampai 60 hari setelah kemasannya dibuka. Yang kedua, sediaan non-racikan. Sediaan non-racikan adalah sediaan yang berasal dari pabrik yang tidak mengalami perubahan. Contoh sediaan non-racikan yang pertama adalah obat tablet atau kapsul yang disimpan di dalam botol. Obat ini hanya dapat digunakan maksimal 1 tahun jika ED-nya lebih dari 1 tahun atau mengikuti masa kedaluarsanya yang ada pada kemasan jika ED-nya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, salep, krim, dan pasta non-racikan. BUD-nya adalah 30 hari setelah kemasannya dibuka. Dan yang ketiga adalah sirup non-racikan yang dapat digunakan maksimal 30 hari setelah tutup botolnya dibuka. Dan yang terakhir adalah sediaan racikan. Sediaan racikan adalah sediaan yang telah dirubah sesuai dengan kebutuhan. Contoh sediaan yang pertama adalah obat kapsul dan puyer. Obat ini hanya dapat digunakan maksimal 30 hari setelah diracik. Contoh obat racikan yang kedua adalah obat sirup racikan. Contohnya adalah sirup amoksilin yang harus ditambah dengan air sebelum digunakan. Obat jenis ini hanya boleh digunakan selama 14 hari sejak pertama kali obat ini diracik. Dan contoh obat racikan yang ketiga adalah salep dan krim racikan. Obat ini hanya dapat digunakan selama 30 hari setelah obat ini diracik. Selain mengetahui tentang BUD obat, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, jauhkan dari matahari langsung, udara lembab, atau suhu tinggi. Dan yang terakhir, periksa selalu masa kedaluarsa obat. Ingat, jangan menggunakan obat jika obat tersebut sudah mengalami perubahan bentuk, rasa, bau, dan warna. Sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye.